Selamat pagi Nusantara. Jumpa kembali dengan Yoyo Budiman. Kali ini saya akan coba perkenalkan salah satu jenis bambu yang mungkin belum pernah Anda lihat. Kenapa? Karena ini adanya di ketinggian sekitar 800 ke atas. Jadi ini adalah bambu rambat ya. Jadi bambu rambat ini tumbuhnya merambat. Batangnya kasar ya. Dan di dalam bukunya ada seperti bentuk seperti ini ya. Nah, ini agak susah fokus nih, kita perbesar ya. Ada seperti bentuk rok ya. Ini warna batangnya hitam atau coklat ya, atau ke merah padam. Ada dua jenis, satu yang batangnya hitam, satu yang batangnya hijau biasa ya. Ini usia sekitar 1 tahun ya, ditanam di outdoor terbuka. Ini dibantu dengan bambu penyangga ya, soalnya kalau tidak dibantu dengan bambu penyangga atau penyangga lainnya, dia tumbuh di tanah, jadi dia tidak bisa tegak sendiri ya. Kita lihat daunnya seperti ini ya, agak sedikit bergelombang, agak sedikit keriting ya. Nah, ciri identifikasinya ada di sini. Ini agak susah fokus ya. Ya, kita perbesar. Nah, seperti ini salah satunya. Ini percabangannya sulit dicari. Dia ogah bercabang. Dia tumbuh terus ke atas. Kalau tidak dipaksa, misalnya dipangkas, dia sulit bercabang. Ya, kita lihat yang saya coba cabangkan ya. Nah, ini kita potong, nah sehingga bawahnya bercabang. Nah, ini dia ya, tumbuh cabang, kemudian tunas-tunas bergerombol ya. Kita lihat berikutnya ke atasnya ya. Ini dia menjulang tinggi, begitu lepas dari sandarannya ya seperti ini kemana-mana ya. Dimana ada yang bisa dipegang, dia akan pegang ya. Bambu ini termasuk salah satu bambu khas Jawa Barat ya, begitu kata Profesor Elizabeth, sehingga keberadaannya perlu kita lestarikan. Ini berlubang kecil, batangnya juga kecil. Saya bandingkan dengan ini ya, dengan jari telunjuk saya. Jadi kecil saja, maaf, jari manis ya yang paling kecil. Jadi hanya sebesar jari, tetapi karena ini usianya masih muda, dia bisa tumbuh dan membesar, diameternya sampai 3 atau 4 cm ya. Salah satunya ada di komplek Saung Ujo yang ditanam di sana dan membentuk satu pergola, panggung tempat pertunjukan di sana. Ya, bambu ini diantaranya dapat Anda temukan di daerah Ciapus, kemudian daerah Megamendung yang sudah saya lihat langsung,
Kemudian di Sumedang, di Gunung Mangalayang juga di daerah sini ada, ya. Ini saya tanam di Sumedang, di kebun koleksi, ya. Nah, bambu ini memang seperti ini. Jadi kalau ada menanam depan rumah harus dibantu dengan penyangga atau dibentuk pergola sehingga dia cantik, ya. Kak Uli Sigar Rusadi, dia juga sudah menanam bambu ini, juga dibentuk pergola. Ini sedang diperbanyak, ya. Anakannya sudah lumayan banyak. Tetapi musim ini kemarau di tempat saya ini susah air, ya. Susah air sehingga susah mempertahankan dia tetap hidup pada saat kemarau. Ini nanti bulan Oktober saya coba kembangkan lagi, ya. Jadi perlu diketahui bahwa perbanyakan bambu di Indonesia ini masih sangat minim, ya. Yang paling umum yang dilakukan orang-orang desa adalah dengan memisahkan rumpun, ya, atau batang ini. Jadi dibongkar, kemudian kita pisahkan dengan ada akar, dipotong sekitar 70 cm, dia akan tumbuh. Bambu ini sudah saya tekuni sejak lama, ya, sejak lama, dan salah satunya ditanam di tempatnya Pak Mukodas di daerah Kalimalang, tumbuh bagus, dibentuk menjadi pergola juga, ya. Sangat itu dikembangkan tahun 2012 trial and error, karena pengetahuan tentang perbanyakan bambu ini relatif sulit, ya. Memang betul bisa dipisahkan dari batangnya atau rumpunnya, ya, dari tunggulnya begitu, tetapi dalam jumlah besar tentu sangat menyulitkan, ya. Nah, saya udah coba berbagai cara dan akhirnya kita temukan bahwa bambu ini termasuk salah satu bambu yang mudah diperbanyak. Cukup di stek saja, ini akan tumbuh dengan baik. Nah, steknya itu sebaiknya dilakukan pada musim hujan, supaya tanpa disiram sekalipun, kena hujan, dia bisa tumbuh dengan baik. Ya, siang hari ini saya akan tunjukkan bagaimana cara memperbanyak bambu rambat ini, ya. Bambu rambat atau Dinoclaus candens. Caranya adalah seperti ini. Jadi kalau ini ruasnya dia tumbuh ke atas, kita potong. Ini sudah pernah diperbanyak, ada bekasnya, ya. Nah, ini kita potong di bawah sambungan ini, di bawah bukunya, ya, seperti ini dengan gunting, ya. Nah, ini dia stek yang sudah siap kita tanam. Sangat mudah, ya, sangat mudah. Jadi cukup di stek saja. Ukurannya ambil dari bambu yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda juga, ya. Nah, seperti ini. Jadi sekitar 3 cm di bawah percabangan, ya. Seperti ini. Lalu kita siapkan polybag, ya. Nah, ini saya sudah siapkan polybag kecil saja. Ini ukuran diameter 7, ya, diameter 7 cm. Boleh juga yang lebih kecil, ya, boleh juga yang lebih besar kalau dengan cara kompot atau commodity pot, sehingga dalam satu pot itu, dalam satu polybag bisa kita isi beberapa stek. Nah, kali ini kita coba satu polybag satu stek, ya. Jadi ini mudah saja, ya, tinggal tancap saja. Nanti
eh, semua anakan ini ya, semua cabang-cabang ini akan mengeluarkan akar ya. Jangan lupa bambu sangat rawan air, butuh air cukup banyak pada saat dia di pembibitan, pada saat dia kecil ya, sehingga Anda tidak boleh telat menyiram. Jadi ini tancapkan saja ya, tancapkan seperti ini ya, terus sampai agak dalam ya, tekan saja ke dalam ya. Nah seperti ini. Setelah itu disiram ya. Ini tempatkan tempat yang teduh, usahakan ini kokoh, jangan goyang ya. Tempatkan di tempat yang teduh, kemudian disiram. Nyiramnya setiap hari, jangan lupa setiap hari, minimal selama 1 minggu ya. Setelah itu boleh 2 hari sekali sampai dia segar. Jadi usahakan disiram di minggu pertama, minggu kedua ya, sampai sebulan itu tetap membutuhkan penyiraman ya. Nah ini saya tunjukin ya, yang sudah diperbanyak, yang sudah tumbuh dengan cara yang sama. Nah seperti ini ya. Jadi dia akan tumbuh nantinya seperti ini ya. Ini kebetulan musim kemarau di sini ya. Penyiramannya saya agak telat sehingga beberapa bibit ada yang mati juga ya. Kita lihat yang lain, yang ini ya, sama. Pucuk muda umumnya akan mati ya, seperti ini. Tapi yang cabang-cabang yang tadi itu dia hidup. Nah setelah ini saya tunjukkan yang sudah umurnya 2 bulan. Nah ini kurang sehat karena sekali lagi di sini kekurangan air ya. Jadi kata kuncinya air. Nah ini dia. Jadi dia tumbuh bergerombol. Tumbuh bergerombol dari yang tunas-tunas tadi ya. Jadi ini mudah. Nah nanti ini bisa ditanam langsung di lapangan setelah usia 4 bulan. Minimal usia 4 bulan, lebih ideal lagi pada usia 6 bulan. 6 bulan sudah mantap ya, perakaran sudah mantap semua. Ditanam di lapangan aman. Sekali lagi, bambu pada tahap awal pertumbuhan dia membutuhkan banyak air, cukup air maksud saya, sehingga harus ditanam pada awal musim hujan atau sekitar bulan Oktober, November, Desember sampai Januari ya. Di bulan-bulan itu tidak disarankan untuk menanam bambu. Nah, cara perbanyakan berikutnya adalah dari sini juga gitu ya, dengan teknik splitting atau pemisahan anakan. Jadi yang sudah tumbuh ini bisa kita pecah ya, menjadi beberapa anakan baru, sehingga Anda tidak perlu lagi membuat stek dari indukan utama. Agar jelas kita bongkar salah satu ya. Kita bongkar seperti ini. Ini sudah berakar dengan baik ya. Sudah berakar. Nah ini tinggal dipisahkan saja ya. Dipisahkan caranya ini, maaf ini menggunakan satu tangan ya, karena satu tangan pegang kamera ya. Seperti ini mudah. Jadi yang semula 1 kita jadikan 2. Apakah bisa lebih dari 2? Tentu bisa ya. Ini masih bisa dipisah. Dimana yang sudah berakar aman kita pisahkan. Nah seperti itu. Jadi ini sudah ada akar kecil juga bisa ya. Ya. Ini kita tanam ulang di polybag lagi. Ini sama ya. Nah, sehingga dari satu bibit saja bisa didapatkan beberapa bibit baru ya. Nah ini kita pecah lagi ya, seperti itu ya. Jadi mudah. Nah ini pecah lagi. Jadi dari satu bibit bisa
menjadi beberapa bibit, tergantung rimbunnya bibit awal yang kita tanam ya. Jadi ini matematikanya sangat hebat ya. Jadi dalam waktu singkat bambu rambat yang dianggap langka ya, dianggap langka itu karena memang kita nggak ngerti gitu, kita nggak tahu karena jarang kelihatan. Bambu ini banyak ditemukan di ketinggian 1000 meter ya, 1500 begitu masih ada dia, sehingga kita jarang lihat. Jadi kita nggak tahu langka apa tidak, di atas gunung malah banyak gitu ya. Ya ini ya, ini bisa tanam nih langsung ya. Kita hitung 1 ya, 2, 3, ya, 4, 5 ya. Ini juga bisa dipecah lagi nih, ini bisa dipecah lagi. 6, 7 ya. Satu rumpun dari satu bibit awal itu bisa dipecah menjadi 10. Katakanlah rata-rata 5 ya, itu sudah cukup bagus ya. Nah, demikian barangkali dari ini sekedar info untuk Anda bahwa bambu rambat ini mudah dilestarikan ya, mudah diperbanyak. Tidak seperti bambu lain, kalau di stek seperti ini mati dia ya. Perlu perakuan khusus ya. Perlu dari cabang yang memang usianya cukup. Tapi kalau bambu rambat yang penting dia sudah merambat ya. Kita lihat lagi seperti ini. Seperti ini ya. Ini sudah bisa di stek ya. Sudah bisa di stek, kita ambil potong di sini 3 cm ke atasnya, sampai kita ambil yang bisa ambil yang atasnya 3 cm juga. Sehingga di sini 3 cm, di sini bisa panjangnya bisa bermacam-macam ya, tergantung panjang ruasnya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi informasi baru untuk Anda ya. Karena bambu ini sekali lagi mudah diperbanyak ya. Termasuk yang paling mudah saya temukan dari sekian jenis bambu, termasuk bambu yang paling mudah diperbanyak. Dan bambu ini menurut saya sangat baik untuk menjaga longsor kalau ditanam di gunung, karena dia merambat ya, merambat di dalam di tanah, dan dia bisa berakar juga dari luas-luasnya itu, sehingga dia kokoh menutup daerah-daerah gundul dan bisa mencegah longsor ya. Kemudian manfaat lain bahwa kalau kita potong di dalam batang bambunya ini terdapat lubang kecil ya, untuk biasanya ya, untuk yang sudah berukuran 3 cm diameternya, itu di dalamnya dia mengandung air ya, di dalamnya mengandung air. Nah, ini bisa dipergunakan untuk berbagai manfaat, diantaranya untuk survival ya, para pendaki gunung, mereka tidak menemukan air, ini bisa dipotong ya dan keluar air ya, bisa dipotong, bisa keluar air dari batangnya ini. Nah, di China ini dikemas ya, di China itu dikemas menjadi obat tetes mata. Nah, ini di Indonesia belum dilakukan ya, karena masih membutuhkan penelitian tentunya, apakah benar air dari bambu ini memberikan manfaat positif terhadap mata. Kenapa butuh penelitian? Karena ini rawan, mata kita itu sangat sensitif begitu ya. Tapi dari Cina memang ini sudah dikemas dalam botol-botol kecil sebagai obat tetes mata ya. Demikian saya kira yang dapat saya berikan pada hari ini ya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita, dan setelah kita tahu, tentunya ini bisa dijadikan untuk berbagai kepentingan, diantaranya adalah konservasi, kemudian menjaga kelestarian mereka ya, kemudian juga untuk pembuatan bibit. Pembuatan bibit juga dapat menggerakkan roda ekonomi tentunya ya. Pada tahap awal dulu ini saya jual 300.000 ya per bibit, karena demikian susahnya dan tidak ada yang menjual bibit bambu ini. Kemudian ditemukan dengan berjalannya waktu ya,
Jadi dari tahun 2012 sampai sekarang sudah 9 tahun. Tekniknya yang termudah sudah kita temukan, ya. Sehingga ini mudah diperbanyak dan tentunya harganya juga standar-standar saja, ya. Saat ini bibitnya dijual sekitar 50.000 per rumpun seperti ini, ya. Nah, tentunya untuk kepentingan konservasi dan lain ini akan bisa diperbanyak sehingga harganya lebih murah, ya. Lebih murah, kemudian terjangkau, ya. Nah, informasi yang lain, manfaat lain adalah bahwa bambu ini pernah saya bawa ke Jakarta, saya pamerkan di lapangan banteng, ya. Ukuran kecilnya ini, ya, dia tumbuh lambat pada saat kecil dia tumbuh lambat, sehingga dia cantik ditanam di pot, ya, di pot begitu, sehingga menjadi tanaman hias untuk di teras, ataupun aplikasinya yang paling bagus adalah di pergola. Jadi karpot begitu dengan rangka besi, ditanami bambu rambat, dia akan merambat ke atas sehingga hijau, teduh dan memberikan sumbangan oksigen yang tidak kecil, ya. Saya kira informasinya mungkin nanti akan saya tambah lagi, ya. Sebagai permulaan perkenalan kita dengan bambu rambat kali ini, saya pikir cukup. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.